Kita review sedikit dulu buat part sebelumnya, di mana kita sudah melihat Xiaoyan ia melawan si Pai Cheng, guys. Hai, sungguh kebetulannya sangat menghibur. Dia melawan Pai Cheng yang udah botak rambutnya. Lucunya lagi, ternyata penyebab kebotakannya itu dikarenakan dia yang terus berlatih mengasingkan diri setelah kalah dari Xiaoyan, guys. Berlatih sampai botak udah kayak Saitama aja. Hai, asli dah kocak bener. Pertarungan mereka terjadi begitu sengit sampai-sampai kita sempat melihat Xiaoyan yang menggunakan api hijaunya untuk menciptakan armor Touchi yang super kuat, dan pada akhirnya Xiaoyan pun memenangkan pertarungan itu, guys. Sehingga kita pun akhirnya masuk ke intro. Kemenangan Xiaoyan dengan membantai habis Pai Cheng sampai pingsan langsung diumumkan oleh tetua utama. Tentu kemenangan itu membuat Liu Fei tidak senang, guys. Yao Sheng berusaha menenangkan wanitanya si Liu Fei yang kesal dan meyakinkan dia bakal membantai habis Xiaoyan nanti. Tapi Liu Qing meyakinkan juga untuk tidak meremehkan Xiaoyan, guys. Atau dia bakal menjadi seperti Pai Cheng pada akhirnya, yaitu kalah. 没事，走的话也会跟白城一样。 Sementara Xiaoyan benar-benar tidak menyangka Pai Cheng bakal menggunakan metode darah seperti itu, ditambah metode rahasia yang meningkatkan kekuatan drastis secara singkat. Memang keluarganya Pai Cheng dianggap kekuatan lapisan kedua dari seluruh benua, tapi juga jauh lebih kuat daripada ketiga keluarga Kekaisaran Qiama. Namun tiba-tiba pertarungan selanjutnya pun diumumkan, dan kali ini, guys, Liu Qing lah yang bakal bertarung. Akhirnya kita bisa melihat kemampuannya nih, guys. Segera pertarungan pun terjadi. Liu Qing dengan mudah menahan semua serangan sang musuh. Dia menggunakan kekuatan tangannya mencengkram habis serangan musuh, guys. Liu Qing Lin Xiuya mulai menjelaskan dua kemampuan Liu Qing yang sangat kuat. Yang pertama adalah pistol pemisah gunung, yang kedua yaitu cakar pemecah. Teknik cakarnya sudah disempurnakan oleh Liu Qing selama 20 tahun, guys. Jadi tidak heran mencapai tingkat tertinggi. Liu Qing tidak perlu beranjak dari tempat dia berdiri, dia bisa menahan semua serangan musuhnya. Bahkan cuman butuh sekali lemparan pedang patah, auto menang dia, guys. Buset, kuat juga dia ya. Xiuya dulunya mengaku pernah menang melawan Liu Qing. Itu juga merupakan sebuah keberuntungan, guys. Jika sampai bertarung lagi, dia tidak yakin bisa menang karena kemampuan mereka itu setara, guys. Mendengar itu, Xiaoyan pun menjadi semakin memperhitungkan kekuatannya Liu Qing. Mantap. Singkat cerita, malamnya Xiaoyan mulai berkultivasi. Dia yakin kompetisi keesokan hari itu bakalan semakin berbahaya daripada kemarin-kemarin, guys. 不过平日比赛，以我五品炼药师的能力，白城想消耗我斗气的打算。 Pastinya musuhnya itu lebih kuat daripada Pai Cheng, karena besok itu udah masuk ke 25 besar, guys. Apalagi si Liu Qing yang memiliki splitting claw alias cakar pemecah peti. Itu bakal menjadi perjalanan yang panjang dan pertarungan sulit bagi Xiaoyan nanti. Ya minimal dia bisa masuk ke 10 besar lah ya. Sementara di sisi lain, Ling Yi menemui Sun Er dan bertanya-tanya, guys. Sudah 1 bulan berlalu, apakah Sun Er masih tidak mau pergi dari sini?
Ternyata Sun Er masih ingin menunggu sampai Xiao Yan mendapatkan peringkat 10 besar guys. Barulah dia bisa pergi dengan aman dan damai. Bukannya apa sih? Jadi si Ling Ying itu takut semakin lama diundur waktunya, keluarga Sun Er bakal mengirimkan orang untuk menyebut Sun Er secara paksa guys. Keesokan harinya tetua utama mengumumkan kalau si Ziyan itu tidak bakal mengikuti kompetisi. Semua itu dilakukan demi keadilan dalam kompetisi ini guys. Bagaimana tidak? Itu bocah kecil-kecil tapi paling kuat. Kekuatannya nggak ngotak sampai membuat orang-orang menghormati dia guys. Bisa dibilang tidak ada satu pemurid di akademi halaman dalam yang bisa melawan dia guys. Jadi makanya dia nggak ikut kompetisi nih. Xiao Yan pun mulai mengambil nomornya. Salah satu anak buah Liu Qi mengintip nomor yang didapat oleh Xiao Yan dan segera kembali guys. Mimi yakin ini pasti disengaja supaya Xiao Sheng bisa mendapatkan nomor yang sama dan bertemu dengan Xiao Yan di atas arena guys. Pertarungan pertama adalah Lin Xiuya. 赶紧打吧，早打完早结束。林学长，您看。 Tanpa basa-basi, pertarungan segera dimulai. Kecepatan Xiuya luar biasa cepat, hanya butuh satu serangan membantai habis musuhnya. Itu sempat membuat Xiuya merasa serangan miliknya itu cukup aneh guys. Ternyata Lin Xiuya juga memiliki dua kemampuan luar biasa hebat yang tidak kalah dari Liu Qing. Kemampuan pertama miliknya adalah beli tantangan ular, yang dimana kemampuan itu bisa dengan mudah menekan musuh dalam pertarungan jarak dekat. Tangannya bisa seperti ular gitu guys, yang membelit dan bisa menyambar musuh mementalkannya. Kemampuan kedua itu bernama Ikang. Bisa dibilang kemampuan itu mirip dengan milik si Yu Qing, yaitu pistol pemecah langit guys. Dan teknik itulah yang digunakan untuk membantai habis Liu Qing. Sayangnya teknik itu sangat jarang dikeluarkan sehingga Lin yang tidak banyak tahu soal kemampuan itu guys. Sepertinya Mimi cukup tahu nih, yaitu kemampuan si Lin Xiuya yang waktu itu dia keluarkan saat melawan kera iblis Snow guys. Kalau kayak lupa, dia pernah mengeluarkan satu serangan terkuat miliknya untuk menyerang kera iblis. Tapi karena sang kera iblis yang terlalu kuat jadi tidak terlalu berefek. Nah mungkin teknik itulah yang disebut juga dengan Nikang. Tapi di satu sisi Linya sangat penasaran nih guys. Soalnya dia pernah menguping pembicaraan para tetua yang membicarakan Xiao Yan, di mana dia pernah melawan sekte dengan praktisi Tao Chong super kuat tapi selamat sentosa. Jadi dia ingin tahu nih, apakah kedua orang kuat yang disebutkannya tadi itu bakal tetap menjadi lawan luar biasa beratnya Xiao Yan nanti? Xiao Yan pun menjadi kembali teringat akan pertarungannya melawan para tetua sekte Mystic Cloud. Waktu itu si Xiao Yan juga dibantu sama gurunya guys, makanya bisa selamat juga dia. Dan Lin Xiuya pun akhirnya menang. Nah disinilah kita melihat anak buah Yao Sheng yang memberikan nomor undian sama dengan milik Xiao Yan guys. Jadi pada akhirnya Yao Sheng bakal bertarung melawan Xiao Yan nih. Dan benar saja, pengumuman pertarungan selanjutnya pun diumumkan. Xiao Yan segera turun ke atas arena. Sementara Yao Sheng muncul dengan gumpalan cairan ungu racun miliknya. Xiuya mengakui kemampuan Yao Sheng sangat sulit dihadapi, bahkan oleh ke-10 daftar terkuat sekalipun. Tapi mereka juga sadar, pasti ada orang yang sengaja melakukan hal curang ini agar supaya Yao Sheng bisa bertemu dengan Xiao Yan di atas arena guys. Soalnya kan pas banget ya, mereka berdua dendam satu sama lain tapi kok bisa bertemu gitu kan, sungguh aneh. Si Liu Fei berteriak kalau sampai Yao Sheng kalah dari Xiao Yan, maka jangan pernah muncul di hadapannya lagi. Halah, lu aja kalah sama Sun Er,
Cuma butuh sekali tampar langsung lalu 7 turunan dia. Hehehe. Sehingga pertarungan pun dimulai. 比赛开始，不饶！可以开始当着你的面消炎打。 Ya, awal pertarungan mah kita mulai dari senjata dulu lah ya. Yang ringan-ringan dulu guys. Kecepatan Yao Sheng sungguh hebat. Apalagi kemampuan bertarung jarak dekatnya yang sangat mumpuni. Sialnya lagi Rana Xiaoyan itu di bawahnya Yao Sheng. Ini bakalan sulit. Menyadari tidak bisa bertarung seperti biasa, Xiaoyan segera mengaktifkan 3 api perubahan misterius. 萧炎的尺子虽然威力，剑斗意识倒是不错。第一重， Dengan ini kecepatan dan kekuatannya bakal meningkat drastis. Bahkan kondisi menjadi berbalik guys. Yao Sheng yang ditekan mundur. Liu Fei tidak senang segera berteriak agar jangan kalah dengan sampah itu. Nanti ditampar lagi nangis pula kan? Hai. Menyadari wanitanya sangat ingin dirinya menang, Yao Sheng segera mengeluarkan kemampuan cairan ungunya. Segera satu arena pun dia lapisi dengan cairan ungu miliknya guys. Sementara cairannya terus mengelilingi satu arena, perlahan itu arena menjadi penuh akan cairan ungu. Sialnya lagi, cairan ungu itu membuat Xiaoyan kesulitan bergerak. Udah kayak lem gitu guys, lem Aibon itu. Tapi sebaliknya buat Yao Sheng ini sangat menguntungkan. Bahkan dia bisa berselancar di atas air ungu itu. Tidak ada pilihan, Babang Xiaoyan segera mengeluarkan sayap ungunya guys. Membuat semua orang auto terkejut dong, apalagi para tetua. Harusnya kan yang memiliki teknik ini berada di ranah Towang, sementara Xiaoyan kan masih berada di ranah Towling ya. Tapi setelah mengetahui kalau itu adalah teknik merubah Tao Chi menjadi sayap terbang, barulah mereka menjadi lega guys. Jadi sebenarnya Xiaoyan ini pintar. Dia kagak menggunakan sayap asli bis miliknya, melainkan merubah Tao Chi menjadi sayap terbang guys. Namun mereka juga tidak boleh melupakan satu hal, yaitu Xiaoyan yang merupakan seorang master penyulimpil tingkat 5. Yao Sheng senang bukan main guys. Dia yakin tidak lama lagi Xiaoyan bakalan turun ke bawah. Karena sebenarnya teknik merubah Tao Chi menjadi sayap itu sangat menguras energi guys. Namun namanya juga air ya. Salah satu kelemahannya adalah api kan. Xiaoyan mulai membakar air ungu milik Yao Sheng yang berada di atas arena guys. Benar saja, arena di sana mulai bersih dari air ungunya Yao Sheng. Tapi pertarungan masih harus berlanjut. Yao Sheng yang maafan lah. Menyadari setiap serangan Yao Sheng mengandung racun, Xiaoyan segera menggunakan armor Tao Chi. Dan adu kekuatan pun terjadi. Xiaoyan segera melancarkan auman singanya dan mengestun Yao Sheng sampai hampir kehilangan kesadaran guys. Inilah titik baliknya Xiaoyan melanjutkan serangannya dengan Octadic Smash. Mantap. Ini si Yao Sheng auto kebantai guys.
Menurut Mimin sih Yao Sheng ini cukup lemah ya. Kebetulan dia juga bertemu Xiao Yan yang merupakan counter langsungnya guys, yaitu api yang bisa membakar habis air ungunya. Jadi malah dia yang kesulitan nih. Dan menurut Mimin, Pai Cheng lebih kuat kalau dalam sisi bertarung. Karena si Yao Sheng sekali ke counter langsung kalah guys. Aduh, gimana menurut kalian? Wait, jangan kemana-mana dulu dong. Apa kakak penasaran guys? Habis ini Xiao Yang ngapain ya? Hehehe. Langsung saja kita masuk ke bagai spoiler buat part 30 episode 31 nya guys, yang bakal rilis lagi di minggu depan hari Minggu. Jadi guys, nantinya Liu Qing itu bakal bertarung lagi. Dia menunjukkan kehebatannya yang sangat kuat di hadapan semua orang, membuat Xiao Yan dan Lin Xiuye sampai terkaget-kaget. Ini tentu bakal menjadi lawan yang sulit bagi Xiao Yan nanti guys. Malamnya dia juga menemui Sun Er. Entah apa yang terjadi, nggak ada angin, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba Sun Er berdansa sampai memeluk Xiao Yan di dalam kamar guys. Di malam rembulan yang begitu indah, mereka saling menatap satu sama lain. Mimi yakin ini pasti efek dari Sun Er yang sudah mau pergi dari akademi karena dijemput oleh keluarganya. Jadi dia ingin menghabiskan waktu banyak bersama Babang Xiao Yan guys. Tapi melihatnya sedih juga ya. So kita bakal mengetahuinya di minggu depan lagi guys. Selesai dulu untuk part 30 BTTH season 5. Rilis lagi nanti untuk episode terbaru.